Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya sampaikan tutorial tentang cara penggunaan aplikasi PKG untuk guru SMP, guru mapel tanpa tugas tambahan pada golongan 3D. Langkah yang pertama, buka aplikasi PKG yang terbaru seperti yang ada di layar. Dan jika belum mempunyai aplikasi PKG yang terbaru seperti ini, dipersilahkan untuk mendownload di yang ada di keterangan pada video ini. Langkah yang kedua yaitu kita isi biodata guru yang akan kita nilai. Kita klik di sini. Nah, kemudian di sini untuk pengisian biodata itu seperti biasanya, yaitu nama NIP, NUPTK, NRG, dan seterusnya, itu terserah saja penulisannya. Yang tidak boleh salah itu adalah penulisan di pangkat golongan di sini. Jadi di sini sudah petunjuk atau catatan bahwa kalau golongan 3C itu 3 Romawi besar, titik C huruf kecil. Jadi kalau 3D maka 3 Romawi besar, titik huruf D kecil. Jadi lalu kita edit. Nah, jika kita edit meminta password, maka silahkan ketik password-nya, dan password-nya ada di deskripsi pada video ini. Nah, setelah masukkan password, kita oke, lalu kita edit. Nah, ini golongan ya, yang penting sekarang pada golongan 3D. Nah, selanjutnya ada menu tambahan di sini, yaitu bahwa jika guru itu tanpa tugas tambahan cukup ditulis guru saja gitu. Nanti kalau tugas tambahan maka di sini ditulis waka, kaperpus, kalap, dan sebagainya. Nah, untuk keterangan gurunya, yaitu guru mapel, disingkat dengan MP berbesar, kemudian jenjangnya SMP. Nah, ini pastikan seperti ini, karena jika penulisannya berbeda dengan yang ada ini, maka aplikasi tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya biodata kepala sekolah silakan dilengkapi. Nah, kepala sekolah, NIP, tempat, tanggal lahir, pangkat, dan seterusnya. Kemudian biodata sekolah dan biodata penilainya, dan selanjutnya pada periode penilaian yaitu 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021, dan waktu penilaiannya silakan disesuaikan kapan PK itu dilaksanakan. Nah, kemudian setelah selesai diisi dengan biodata, maka kita kembali ke menu. Lalu langkah selanjutnya kita input hasil PK-nya. Nah, untuk yang di atas adalah guru mapel, untuk yang di bawah adalah guru BK. Jadi nanti yang di print adalah guru mapel, itu ini yang ke kanan ya, 3, 4, 5, dan tambah lagi nanti dengan 1 dan 2. Baik, kita masukkan penilaian kinerja yang ada, kita input. Ini mulai dari kompetensi 1 sampai dengan kompetensi 14. Jadi silahkan diedit saja. Jika penilaiannya tidak sesuai maka diedit saja. Sebagai contohnya editnya, jika untuk nomor 2 ini nilainya 2, maka ini dihapus dulu. Lalu ini diketik X kecil gitu ya. Ya, gitu. Dan seterusnya sampai ke bawah. Jika ini tidak sesuai maka diedit saja sesuai dengan hasil PK-nya. Jika penginputan hasil PK sudah selesai, kita kembali ke menu ya. Kita kembali ke menu. Nah, setelah itu, untuk yang berikutnya ini guru BK enggak usah diisi, penilaian tugas tambahan juga tidak diisi, tapi langsung kita kepada penilaian teman sejawat. Ya, penilaian teman sejawat ini yang sesuai standarnya adalah 10 orang. Nah, di sini baru 7, maka untuk menambahkannya ya,
ini tambah gitu. Ini kayak ini 7 berarti ini penilaian ke-8. Lalu kita masukkan hasil penilaian ke-8 itu ya. Kita masukkan misalnya 2 gitu ya, banyak penilaiannya adalah 2. Nah, lalu terus gitu, kalau memang 1 ya 1 gitu ya, sesuaikanlah hasil penilaian yang ada. Jadi kita tinggal input saja. Nah, kalau sudah, nah ini kan kita lihat hasilnya seperti itu. Nah, yang tidak boleh tertinggal itu adalah untuk penilai ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Karena sebagai contohnya walaupun ini nilainya itu di-input, tapi penilai 8 tidak ditulis, kita lihat ya perbedaannya. Penilai 8 tidak ditulis misalnya kosong itu, nah hasilnya akan berubah. Jadi aplikasi ini berarti hanya dibagi oleh 7 orang, sehingga nilainya lebih dari 100. Contohnya juga, misalnya 7 dihapus, tidak ingat nulis, maka hasilnya 119. Nah, dengan cara seperti ini maka penilaian tidak mungkin seperti itu. Jadi ini tidak boleh tertinggal, nih 7, ininya 8 gitu ya. Ya, ini jadi kembali kepada aplikasi yang sebenarnya. Dan nanti jika penilaian sampai 9 dan 10 masukkan saja di sini 9, 10 lalu di-input nilainya. Nah, jika sudah selesai menginput nilai dari teman sejawat, kita kembali ke menu, kita masuk kepada penilaian siswa. Penilaian siswa juga 10. Nah, ini baru 5. Ini saya contohkan, jadi misalnya ini 6 ya, kita lihat ya perubahannya ya. Ini kan 92,62. Kalau kita masukkan 6, nah otomatis dia sudah dibagi dengan 6. Oleh karena itu segera di-input nilainya ya. Misalnya kita masukkan ya nilainya. Misal ini ya. Nah, lalu misalnya di sini 1 ya. Nah, dan seterusnya gitu. Nah, misalnya 2 gitu. Ini terserah dari hasil penilaian eh, siswanya. Ya, jadi seperti ini kita lihat hasilnya. Oh, hasilnya 76 ya. Jadi rata-rata 92,26. Nah, jika ini sudah selesai menginput penilaian peserta didik, kita kembali ke menu untuk memasukkan penilaian orang tua. Nah, penilaian orang tua itu ada 3 orang. Nah, jika ini berbeda dengan hasil penilaian, maka ini diedit, misalnya ini penilaian 2, ini diedit sehingga ini kita ganti di situ X-nya dan seterusnya itu. Jika sudah selesai, ini diedit semuanya untuk 3 orang siswa, orang tua siswa, lalu sudah selesai kita kembali ke menu, lalu kita input lagi indeks kehadiran. Indeks kehadiran ini di sini untuk tidak hadirnya berapa hari di sini keterangannya ya. Kalau ini terlambat 5 menit, cepat kurang 5 menit dan seterusnya bisa saja dimasukkan. Cuma yang jelas yang agak mudah diamati adalah misalnya tidak masuk bulan Mei kemarin 1 hari, masuk atau 2 hari ini misalnya 2 hari ya. Kita lihat di sini nilainya 95,65 dan seterusnya. Ini sebagai contohnya saja cara menginput kehadiran. Nah, jika ini sudah selesai ya, ini nanti kan tanda tangan nih kepala sekolah, penilai dan guru yang dinilai ya, atau kepala sekolah yang dinilai, lalu penilai dan kepala sekolahnya. Nah, kalau sudah kita kembali ke menu. Nah, ini seperti ini tadi sudah selesai. Jadi tinggal print saja hasilnya. Cara print ini ada keterangan 1, 2, 3, 4, 5 untuk guru yang tidak ada tugas tambahan. Jadi kita print yang ini. Nah, kita lihat 1. 1 adalah identitas diri, nanti tanda tangan penilai dan yang dinilai. Kemudian yang kedua di print laporan dan evaluasi. Ini juga tanda tangan berdua yang dinilai dan penilai. Kemudian yang ketiga, ini yang ketiga, rekap hasil penilaian kinerja guru itu atau 1C itu, nah nilainya ini nanti tanda tangan bertiga, guru yang dinilai, penilai dan kepala sekolah. Kemudian jika sudah, kita print selanjutnya untuk yang ini nomor 4 ya, penilaiannya. Nah, perhitungan nggak kredit BK guru. Nih, jadi tadi nilainya baik,
84 ya, ini setelah dimasukkan tadi. Ini penilaian dari, eee, BK pembelajaran, lalu penilaian dari guru, penilaian dari siswa, dan penilaian dari orang tua. 70, 10%, 10%, 10%, sehingga 100% hasilnya 84. 84 itu, berarti nilainya baik, rata-rata ini, 82,28, nilainya, nilai akhir BK-nya. Jadi nilai baik 19,5, tanda tangan bertiga. Nah, kalau sudah selesai, ini satu lagi, mmm, nih, ya, penilaian akhirnya ternyata ini, lalu tanda tangan 3 orang, dan setelah itu berarti sudah selesai penelitian, penginputan yang menggunakan aplikasi untuk mempermudah kita, membuat BK guru-guru kita. Kita kembali ke menu, nah ini sudah selesai ya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.